Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 1 Agustus 2021 awal bulan. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Indahnya Berjalan Bersamanya. Indahnya berjalan bersamanya. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ayat yang kedua-dua pasal ke-6. Engkau berbaring dijaganya, engkau bangun disapanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, betapa indahnya jalan bersama dengan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami akan menemukan keindahan demi keindahan, ke hal-hal yang begitu luar biasa dan hal-hal yang begitu mempesona. Karena penyertaan dan perjalanan bersama dengan Tuhan adalah yang paling sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, indahnya berjalan bersamanya. Hal yang sangat menarik daripada kehidupan manusia adalah jalan-jalan. Pada saat pandemik ini tentu ada banyak pembatalan perjalanan kita yang sudah direncanakan yang namanya mau jalan-jalan. Bahkan jangankan keluar negeri, untuk yang terdekat saja kita tidak bisa. Misalkan ke Pangandaran, ke Jakarta pun Anda sulit, harus membawa hasil vaksin. Sudah divaksin, Anda harus memberitahu kepada petugas yang kemudian mencegat Anda karena kondisi sedang PPKM. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, indahnya berjalan bersamanya. Sebelum kita berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana berjalan dengan sesama kita, yaitu manusia. Kita akan lihat, tatkala kita berjalan dengan orang tua kita akan lebih dahulu meninggalkan kita karena faktor usia. Tatkala kita berjalan dengan pasangan kita, suami Anda, istri Anda, salah satu akan lebih dahulu meninggalkan kita. Adakah yang kemudian meninggal bersama dua-duanya? Mungkin ada, namun jarang terjadi. Pasti salah satu. Kalau tidak suaminya meninggal lebih dahulu, atau istrinya lebih dahulu. Namun yang menarik bahwa kematian seringkali lebih banyak suami lebih dahulu. Mengapa demikian? Karena biasanya suami lebih kurang menjaga kesehatan, lebih teledor di dalam pola makan, dan segala sesuatunya. Kalau kita berjalan dengan organisasi, akan terhenti sewaktu Anda mengalami pensiun dan emeritus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita berjalan dengan kolega dan teman bisnis kita, akan terhenti juga karena seringkali dalam urusan bisnis yang namanya uang itu jauh lebih memikat daripada dirimu, sehingga ada banyak pengkhianatan menusuk dari belakang, merugikan, yang kemudian Anda berkata, sahabat seperjalanan, tidak menyangka mengapa dia seperti demikian. Saya sudah baik, berjalan sudah 5 tahun, 10 tahun. Mengapa dia meninggalkan dan berkhianat? Itulah perjalanan dengan manusia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, buat anak-anak yang masih muda, perjalanan itu bisa berubah-ubah, apalagi yang masih remaja. Kalau kemudian kita anggap sahabat kita itu akan terus menemani kita, ternyata mudah sekali beralih satu dengan yang lain. Kalau kita berbicara tentang persahabatan tidak dengan manusia, namun dengan hal-hal yang khusus, misalkan kita bersahabat dengan uang. Uang itu kalau kita tidak jaga baik-baik, dia akan lari kepada orang yang kemudian lebih pandai untuk menangkap uang tersebut. Tatkala kita berjalan dengan uang, dengan harta benda, akan habis di satu masa tertentu. Karena pencuri dan perampok sangat banyak. Kalau kita berjalan dengan kedudukan, tempat duduk Anda satu hari kelak nanti juga akan diambil, digantikan oleh orang lain. Kalau kita berjalan dengan popularitas akan pudar. Sinar bintang dari kehidupanmu juga akan surut. Sahabat seperjalanan, itulah perjalanan dengan manusia ataupun dengan hal-hal lain yang disebutkan tadi. Uang, kedudukan, popularitas, pesona diri. Namun Tuhan berjanji dalam Amsal pasal 4 ayat yang dikatakan,
Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu dan memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Engkau berbaring, dijaganya. Engkau bangun, engkau akan disapanya. Sahabat seperjalanan, ayat yang sangat luar biasa. Catat kembali kalau Anda punya pulpen dan suka mencatat sewaktu Anda melakukan saat teduh. Amsal pasal 4 ayat 11 sampai dengan ke-12. Amsal pasal 6 ayat yang ke-22. Ayat yang luar biasa. Saya berulang-ulang membaca ini, begitu luar biasa ayat ini. Saya bacakan lagi sekali lagi. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Engkau berbaring, dijaganya. Engkau bangun, engkau disapanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengapa indah, begitu indahnya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan akan tetap ada di sepanjang perjalanan hidupmu, tatkala manusia bisa terpisah dari perjalanan dengan kita. Tuhan itu begitu indah berjalan bersamamu karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Kualitas pendampingan kepada hidupmu selalu dengan kualitas yang terbaik. Sewaktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, mengapa begitu indah? Karena Tuhan itu tidak pernah perhitungan. Berapa banyak perjalanan kita dengan manusia yang terjadi adalah perjalanan penuh dengan perhitungan. Mengapa indah berjalan bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan itu tidak akan meninggalkanmu, akan selalu berserta. Dan yang terutama dan yang terakhir, biasanya orang tatkala kita dalam kondisi terburuk, mungkin kita jatuh miskin, mungkin kita tidak mempesona. Kita tidak ada lagi hal-hal yang kita bisa berikan kepada relasi dalam hubungan dengan manusia, dengan siapapun termasuk keluarga. Dalam kondisi terburuk ada banyak pengalaman hidup sahabat seperjalanan. Engkau ditinggalkan. Sewaktu engkau banyak hutang, orang meninggalkan engkau. Sewaktu engkau penuh dengan sakit penyakit, orang meninggalkan engkau. Melalui COVID-19 saja, keluarga pun bisa terpisah. Anda harus isolasi mandiri. Keluarga akan terpisah. Hanya keluarga tertentu yang kemudian berani mendampingi engkau. Bahkan sakit bersama-sama pun tidak apa-apa. Padahal yang sakit adalah dirimu. Tapi keluarga yang tidak sakit rela mendampingi engkau di masa-masa sakit. Dan dia tertular pun. Dia tidak takut. Dia rela. Ini cinta yang luar biasa. Namun, berapa banyak orang yang seperti demikian? Sangat sedikit. Sahabat seperjalanan yang terakhir. Mengapa begitu indah berjalan bersama dengan Tuhan? Karena dia tetap ada bersamamu. Karena Tuhan tidak berubah. Karena Tuhan tidak perhitungan. Akan selalu beserta. Dan yang paling utama, di dalam kondisi yang paling buruk dalam hidupmu, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Kalimat ini garis bawahi. Di dalam kondisi yang terburuk sekalipun, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan engkau. Itulah mengapa betapa indahnya berjalan bersamanya. Kalau selama ini kita lebih mengedepankan jalan dengan banyak aspek di luar Tuhan, marilah kita mengikatkan diri, berjalan bersama dengan Tuhan sebagai yang paling utama. Dan perjalanan kita dengan aspek-aspek lain, baik manusia, baik kekayaan, baik uang, baik kedudukan, baik popularitas, bisa terhambat, bisa sirna, dan bisa berubah. Namun berjalan bersama dengan Tuhan akan dipenuhi dengan keindahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang mengalami tekanan di dalam pekerjaan. Karena tuntutan, karena orang yang tidak suka, yang mencoba menggeser. Hamba-Mu berdoa agar Tuhan kuatkan menghadapi tantangan dan tekanan di dalam pekerjaan. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang keluar dari satu pekerjaan karena kondisi tempat bekerja yang berbahaya karena banyak mengandung zat obat kimia. Tuhan juga akan tolong carikan pekerjaan yang baik. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk seorang ibu single parents yang anaknya sudah memasuki Universitas Indonesia karena anaknya cerdas sehingga bisa masuk ke dalamnya. Persoalannya berkenaan dengan biaya. Sekalipun murah, satu semester 4 juta dengan seluruh kebutuhan mungkin 5-6 juta per semester atau bahkan lebih. Tuhan akan cukupkan. Engkau sudah menjawab doa,
anak ini masuk ke Universitas Indonesia, Tuhan juga akan cukupkan seluruh kebutuhannya. Hamba-Mu berdoa, buat yang sakit Tuhan sembuhkan, buat yang sedang mengalami kendala kesulitan Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, indahnya berjalan bersama Tuhan. Amin.